Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Juina Rasima dengan NIM 21129412. Di sini saya akan mempresentasikan satu materi yaitu terkait dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan pada seksi 0019, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Tia Ayuningrum SPD MPD. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu terkait pengertian administrasi peserta didik, proses administrasi peserta didik, jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik, dan peran guru dalam administrasi peserta didik. Nah, yang pertama yaitu terkait pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Nah, jadi kesimpulannya, administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah ataupun sebab lainnya. Nah, materi selanjutnya yaitu terkait proses administrasi peserta didik. Nah, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan yang terakhir yaitu administrasi akhir tahun pelajaran. Nah, yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan yang terakhir yaitu pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru tersebut. Nah, yang kedua yaitu selama tahun pelajaran. Nah, kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyelesaikan diri atau menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu, diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini, yaitu yang pertama ada orientasi untuk murid baru, yang kedua ada peraturan kehadiran murid, yang ketiga ada promosi dan mutasi murid, dan yang keempat ada tata tertib sekolah, dan yang terakhir ada ganjaran dan hukuman. Nah, yang ketiga yaitu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun pelajaran adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut, di antaranya yang pertama yaitu pelaksanaan ujian nasional dan yang kedua adalah kenaikan kelas.
Materi selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik, manual, dan elektronik. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain yakni seperti buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Nah, selanjutnya ada buku klaver. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting. Nah, selanjutnya ada buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah seluruh siswa di sekolah. Yang keempat ada daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Dan terakhir ada file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifat terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi STTB, akta kelahiran, surat keterangan pindah, dan lain sebagainya. Nah, materi yang keempat ada peran guru dalam administrasi peserta didik. Nah, ada 4 peranan guru dalam administrasi peserta didik. Nah, yang pertama yaitu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Nah, yang kedua ada peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi dapat menyebabkan murid akan lambat dalam beradaptasi. Nah, yang ketiga yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Guru pun mempunyai adil yang besar. Yang keempat yaitu guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi pada murid untuk senantiasa berprestasi yang tinggi. Nah, yang terakhir yaitu guru juga berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan masa depan selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru harus mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-murid tersebut. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video presentasi saya kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.